Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi dan penjelasan mengenai jadwal PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Jawa Timur tahun 2022. Mohon diikuti sampai akhir video ya anak-anak ya, agar bisa memahami tentang jadwal PPDB sepenuhnya. Sebelum pelaksanaan PPDB ada jadwal sosialisasi dan persiapan PPDB SMA dan SMK. Untuk sosialisasi Juknis PPDB Jatim 2022 ini dilaksanakan mulai bulan Maret sampai dengan Mei 2022. Yang kedua yaitu ada jadwal entry, verifikasi, dan perbaikan nilai rapot. Yang pertama, entry nilai raport sekolah itu di-entry atau dimasukkan ke server PPDB Jatim itu oleh pihak sekolah SMP anak-anak mulai tanggal 23 sampai 28 Mei. Jadi yang mengentry nilai rapot kalian ke server Jatim itu adalah sekolah SMP, bukan kalian anak-anak ya. Kemudian yang kedua ada verifikasi nilai rapor oleh pendaftar pada tanggal 27 sampai 30 Mei. Nah, verifikasi ini dilakukan oleh pendaftar anak-anak. Jadi kalian nanti setelah nilai rapor di entry, nanti nilai tersebut akan muncul di halaman website PPDB Jatim. Kalian nanti akan bisa melihat nilai kalian. Nah, kalian lihat di situ apakah nilai kalian itu sudah benar atau ada yang salah. Atau mungkin ada yang kurang. Jika ada yang salah, silakan lapor ke sekolah SMP untuk diperbaiki. Nah, perbaikan tersebut akan dilakukan mulai tanggal 28 sampai 31 Mei. Oke ya. Jangan lupa anak-anak ya, kalau terlambat tidak bisa diperbaiki lagi. Kemudian jadwal selanjutnya adalah pelaksanaan PPDB. Yang pertama, pengambilan PIN oleh calon pendaftar mulai tanggal 2 sampai 18 Juni. Kemudian setelah mengambil PIN nanti akan diadakan latihan pendaftaran mulai tanggal 13 sampai 18 Juni. Apa sih PIN itu, bagaimana cara mendapatkannya, dan apa fungsinya? Nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya. Namun di video sebelumnya dulu saya sudah pernah membuat panduannya ya, apa sih PIN itu. Nanti silakan dicari sendiri di channel saya. Untuk pengambilan PIN anak-anak, sekali lagi jangan sampai terlambat anak-anak ya. Karena kalau kalian terlambat sehari, itu tidak akan bisa lagi mengambil PIN. Oke ya. Yang selanjutnya yaitu mulai tahapan PPDB. Oke ya. PPDB itu terbagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama itu tanggal 20 sampai 21 Juni. Kemudian tahap kedua itu tanggal 25 sampai 26 Juni. Ini kemudian tahap ketiga tanggal 28 sampai tanggal 29. Kemudian tahap keempat tanggal 1 sampai 2 Juli. Tahap kelima tanggal 4 sampai 5 Juli. Dan yang terakhir, jika kalian nanti diterima di sekolah tujuan kalian, maka kalian akan melakukan daftar ulang ke sekolah yang diterima secara offline dengan membawa berkas tanggal 7 sampai 8 Juli. Oke. Nah, sekarang tahapan-tahapannya, rincian tahapannya. Oke ya. Tahap 1 itu meliputi jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan hasil lomba. Jalur afirmasi itu untuk kalangan yang tidak mampu anak-anak. Jadi jika kalian mengikuti tahap ini, kalian harus bisa membuktikan surat keterangan tidak mampu kalian. Oke ya. Kemudian perpindahan tugas orang tua. Ini jika orang tua kalian pindah tugas ke daerah lain dan kalian ikut orang tua. Nah, itu bisa sekolah di sekitar lingkungan orang tua kalian bekerja. Kemudian prestasi hasil lomba.
ada lomba tertentu yang bisa diikutkan. Tidak semua lomba bisa diikutkan anak-anak ya. Jadi untuk penjelasannya silakan ikuti terus video ini. Kemudian untuk jadwalnya di sini ada pendaftaran. Itu mulai tanggal 20 sampai 21 Juni, mulai pukul 1 dini hari sampai jam 12 malam. Kemudian jika sudah mendaftar nanti ada jadwal verifikasi. Nah, ini verifikasi ini dilakukan oleh SMA atau SMK sampai jam 4. Kemudian setelah itu nanti pengumumannya tanggal 24 Juni untuk tahap pertama jam 8. Nah, jika diterima, maka kalian nanti harus mencetak bukti penerimaan pada tanggal 24 Juni mulai pukul 8 sampai jam 12 malam. Oke ya, itu jika diterima. Namun jika tidak diterima di SMA dan SMK pada tahap pertama, kalian nanti bisa mengikuti tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua ini adalah jalur prestasi nilai akademik SMA. Nilai akademik SMA itu apa sih? Nilai rapot anak-anak ya. Nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya cara menghitung nilai prestasi akademik. Nah, tahap 2 ini khusus untuk daftar ke SMA anak-anak melalui jalur prestasi akademik ya. Pendaftarannya dibuka mulai tanggal 25 sampai 26 Juni jam 1 dini hari sampai jam 12 malam, kemudian ditutup tanggal 26 Juni dan pengumumannya tanggal 27 Juni jam 8. Kemudian jika kalian diterima pada tahap ini, maka kalian harus mencetak bukti penerimaan secara online ya. Dan nanti bukti penerimaan itu akan dibawa ke sekolah tujuan pada saat daftar ulang. Oke, namun jika kalian tidak diterima pada tahap ini, maka kalian bisa mengikuti pada tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga. Oke ya. Nah, tahap ketiga ini adalah jalur zonasi SMK. Jalur zonasi SMK itu adalah jalur pendaftaran yang diukur dari jarak terdekat antara sekolah dan rumah kalian. Oke ya. Ini khusus SMK ya. Tahap 3 khusus SMK. Pendaftarannya dimulai tanggal 28 sampai 29 Juni. Jamnya sama, jam 1 dini hari sampai jam 12 malam. Kemudian penutupan tanggal 29 Juni, pengumuman tanggal 30 Juni jam 8. Bagi kalian yang diterima di sekolah tujuan, maka kalian harus mencetak bukti penerimaan oleh siswa jam 8 sampai jam 12 malam. Nah, dan bukti itu nanti akan dibawa secara offline ke sekolah tujuan pada saat daftar ulang. Namun jika pada tahap ini kalian tidak diterima, anak-anak, misalnya gagal pada tahap ini, kalian bisa mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tahap 4. Tahap 4 ini adalah tahap khusus yang ingin mendaftar ke SMA melalui jalur zonasi. Ya. Jadwalnya yaitu pendaftaran mulai tanggal 1 sampai 2 Juli, kemudian penutupan tanggal 2 Juli, pengumumannya tanggal 3 Juli jam 8. Nah, jika kalian dinyatakan diterima, kalian harus mencetak tanda bukti penerimaan mulai pukul 8 sampai jam 12. Dan bukti itu nanti akan dibawa ke sekolah tujuan melalui daftar ulang secara offline. Namun jika pada tahap 4 ini kalian masih tidak diterima, maka kalian bisa mengikuti pada tahap selanjutnya, yaitu mengikuti jalur nilai prestasi akademik SMK. Ingat,
ini khusus untuk SMK. Pada tahap 5 ini khusus SMK. Tahap 5 ini khusus yang ingin daftar ke SMK melalui jalur prestasi nilai akademik. Jadwalnya yaitu pendaftaran dimulai tanggal 4 sampai 5 Juli. Kemudian penutupan itu tanggal 5 Juli 2022 jam 12, sedang pengumumannya adalah tanggal 6 Juli, oke ya, jam 8. Kemudian jika kalian dinyatakan diterima, maka kalian harus mencetak tanda bukti penerimaan pada tanggal 6 Juli mulai pukul 8 sampai jam 12 malam, dan bukti tersebut akan dikirimkan ke sekolah melalui daftar ulang secara offline. Oke, untuk tahap-tahapan pendaftaran PPDB Jatim SMA dan SMK Negeri tahun 2022. Oke, sekarang kesimpulannya anak-anak. Jadi kesimpulannya, jika kalian ingin mendaftar ke SMA, itu harus mengikuti tahap pertama, tahap kedua, tahap keempat. Itu jika kalian ingin daftar ke SMA negeri. Tahap pertama itu jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi hasil lomba. Tahap kedua itu prestasi nilai akademik SMA. Kemudian tahap keempat itu adalah jalur zonasi. Namun jika kalian ingin mendaftar ke SMK, maka kalian harus mengikuti tahap pertama boleh, tahap ketiga itu zonasi SMK, dan tahap kelima ya, salah lagi ya Allah, salah lagi. Dan tahap kelima itu adalah jalur prestasi nilai akademik SMK. Itu untuk kalian yang ingin mendaftarkan ke SMK. Oke, sampai di sini dulu anak-anak penjelasan tentang informasi pendaftaran PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri. Jika kalian diterima di salah satu sekolah, jangan lupa daftar ulang ke sekolah tanggal 7 sampai tanggal 8 Juli tahun 2022. Oke ya. Dan ini dilaksanakan secara offline, artinya kalian harus menuju ke sekolah yang diterima dengan membawa berkas-berkas yang nanti diinformasikan. Oke ya. Itu anak-anak sekilas tentang informasi PPDB SMA dan SMK Negeri Jawa Timur tahun 2022. Ingat ya, ikuti terus perkembangan PPDB, ikuti terus informasinya, jangan sampai terlambat. Jika terlambat, kalian nanti kemungkinan besar mungkin saja bisa gagal untuk masuk ke SMA atau SMK Negeri tujuan kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.